Video kali ini kita akan mereview Ember Chapter 19. Chapter dibuka dengan kita kilas balik sebelum Nerima masuk ke lapangan. Dia masih fokus dengan permainan Rubiknya. Oshimi bertanya, "Kau sudah memutuskan berhenti bermain sepak bola, Nerima-kun?" Nerima menjawab, "Iya, pergerakan dengan benar, susun kepingan-kepingannya, dan kau akan menang. Mengikuti jalur yang benar seperti memecahkan sebuah teka-teki. Tidak ada kejutan atau sensasi di dalamnya kalau itu mungkin terjadi. Mungkin akan sedikit lebih menyenangkan daripada sekarang." Oshimi bertanya lagi, "Kau mau petualangan?" Kita kembali ke masa sekarang. Nerima berduel kembali dengan Haitani. Sementara di tribun tampak hening setelah melihat baru kali ini Nerima bermain seperti ini, atau pertama kali bagi dia dikalahkan oleh seseorang berkali-kali. Apakah mereka dari awal tanpa bersemangat ketika Nerima masuk? Tapi apa yang mereka lihat membuat mereka menjadi diam. Mungkin mereka bertanya-tanya kenapa Nerima bisa kalah dengan orang yang tidak dikenal itu. Ada apa dengan Nerima? Di mana pergerakan indahnya itu? Sementara di bangku cadangan Kose, Yukisugi juga berkomentar, "Suasananya jadi benar-benar hening. Bahkan penonton juga sadar kelihatannya papan skor yang terus diam itu bukan sekedar kebetulan." Di sini kita bisa melihat di papan skor bahwa pertandingan saat ini telah memasuki babak kedua dengan skor yang imbang. Sedangkan Nerima dia melihat rekan timnya minta umpan darinya sehingga Nerima langsung mengumpan kepadanya. Tapi sayangnya sekali lagi Haitani memotong umpan tersebut. Nerima berkomentar, "Apa jalurnya? Memang tidak ada? Kenapa? Kenapa setiap kali aku bertarung, semuanya jadi tak terlihat?" Haitani berkata, "Itu terlalu jauh, aku memang tidak terlalu jago kalau sudah lewat setengah lapangan." Kita lihat supporter Kurobayashi seperti merasakan tekanan dari seorang iblis Haitani. Haitani berkomentar, "Lain kali aku akan pastikan menyelesaikannya dengan benar." Mano berkomentar, "Jangan khawatir, aku juga merasakannya." Kemudian Nerima mengatakan, "Ini hanya perasaanku saja, kita seharusnya satu tim. Kenapa serasanya seperti ini?" Mata Nerima seperti dibutakan oleh monster. Dengan kata lain, monster itu telah mengambil kedua matanya. Nerima berkata, "Aku tidak bisa melihat langkah selanjutnya. Sama sekali tidak ada." Para penggemar mulai khawatir. Mereka berkomentar, "Nerima-san, lakukan sesuatu. Waktu hampir habis." Oshimi juga berkomentar, menyebutnya sebagai sang penjaga. Tidak berlebihan juga, sepertinya dia sedang memikul tekanan yang sangat besar. Mencuri kebahagiaan mereka memadamkan para jenius, yang tersisa setelahnya hanyalah api yang masih membara. Nerima mengatakan, "Lagi sosok itu seperti kenapa?" Nerima melanjutkan, mengatakan bahwa kau itu pemangsa. Oshimi berkomentar lagi, berdiri di hadapan makhluk buas yang tak kenal aturan seperti itu. Apa yang akan kau lakukan? Akankah jantungmu berdegup kencang sekarang setelah kau bebas dari kata biasa? Atau justru di sini kita melihat sosok serigalanya yang menghadang jalur Nerima. Oshimi melanjutkan, "Akankah hatimu menari setelah terbebas dari kebiasaan yang biasa-biasa saja? Atau justru..." Kita lihat Nerima berteriak seakan-akan dia merasa frustasi. Nerima mengatakan, "Aku akan melampaui itu." Dan sang kiper memanggil Nerima agar tetap tenang. Nerima mengatakan, "Dan lalu aku akan menang. Kalau aku bisa melakukan itu, bahkan mata ini pun." Haitani bertanya-tanya, "Apa yang sebenarnya kau bicarakan?" Nerima melanjutkan, "Tidak, semuanya akan kembali seperti semula. Aku akan mengurus monster ini sekarang juga dan membuatnya lenyap." Para penonton berteriak, "Ayo Nerima!" Lalu Oshimi berkomentar, "Jadilah orang yang milih jalan yang kedua." Mereka berdua kembali berduel. Ketika Nerima mulai menendang bolanya, Haitani masih berhasil mengeblok tendangannya. Dan bolanya menuju ke Kamegai. Ini membuat mata Nerima melotot.
Ini pertama kalinya dia memasang wajah seperti itu. Oshimi berkomentar, aku tidak akan prediksi pergerakan selanjutnya. Kita lihat Kamegai langsung berikan umpan langsung ke depan. Dan benar, umpan tersebut tertuju ke Takami. Takami mendapatkan bolanya dan dia langsung berlarian ke depan dan lolos dari penjagaan. Kali ini kita melihat wajah Oshimi yang berkeringat. Dia berteriak agar semuanya mundur, jangan mencoba mencuri darinya. Sedangkan Nerima dari belakang, meskipun dia tadi merasa frustasi, kali ini dia juga mundur mengejar Takami. Takami berkomentar, dia menyerap kecepatanku. Nerima berkata, tidak, aku tidak akan terima ini. Aku sudah menutup jalur tembaknya. Jalur umpannya juga sudah aku blokir. Kali ini aku tidak akan biarkan kau lolos. Namun meskipun Takami dalam keadaan terjepit, Takami masih tersenyum. Dia berkomentar, apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Takami berpikir untuk menendang bolanya. Namun sayangnya Takami sedikit tergelincir sehingga tendangannya sedikit melambung ke atas. Terlihat Yukizuki dan Hikage merasa kalau ini gagal. Begitu juga Nerima, dia mengatakan, aku sudah katakan padamu. Memang dari awal Nerima menutup jalur tendangan Takami sehingga Takami tidak bisa menendang dengan sempurna. Jadi Nerima tahu kalau tendangannya kali ini gagal. Dan benar, tendangan Takami membentur Mister Gawang. Nerima berkomentar, tidak ada sudut tembakan di sana. Benar, hari ini akan berakhir seperti biasa. Yang menang adalah Nerima yang bisa melihat masa depan. Dia langsung menghampiri bolanya lebih dulu. Namun mengejutkan, lagi-lagi sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh Nerima. Sang monster itu datang kembali dan mendapatkan bolanya lebih dulu. Nerima berkomentar, kenapa mataku menjadi basah? Apakah ini perbuatan dia? Aku seharusnya sudah tahu jawabannya. Dan akhirnya Haitani mencetak gol dari bola ribon. Nerima terdiam, dalam hatinya mengatakan, bahkan sebelum pertandingan dimulai, aku sudah bisa melihatnya. Hatiku mulai goyah dan pandanganku justru menjadi lebih jelas. Karena aku sudah melihat akhir itu, apakah aku sedang melarikan diri, memilih jalan yang berbeda, menuju tempat yang sedikit berbeda dari biasanya. Hari ini, aku. Di akhir chapter, Haitani dan lainnya merayakan gol kemenangan dengan begini, skor menjadi 3-2. Kemenangan untuk Kose, sundulan ribon dari Haitani telah menghancurkan sang juara bertahan Kurobayashi. Kita melihat Nerima menerima kekalahannya hari ini. Berakhir chapter kali ini, dari awal dia masuk hingga sekarang, dia masih belum bisa sama sekali menembus pertahanan yang dijaga Haitani langsung. Seakan-akan Haitani adalah tembok yang besar baginya. Bahkan kemampuan yang sangat superior Nerima, yaitu bisa melihat masa depan, tidak ada gunanya di depan Haitani. Jadi kemampuan refleks murni Haitani adalah counter kemampuan penglihatan masa depan dari Nerima. Satu-satunya hanya Haitani yang tidak bisa dibaca oleh Nerima. Tapi berbeda dengan Takami, Nerima bisa membaca pergerakan Takami. Gol kedua Kose, Takami merencanakan dia terjatuh seakan-akan Nerima membuat sebuah pelanggaran, sehingga Takami memiliki kesempatan untuk menendang dengan bebas tanpa penjagaan Nerima dan mencetak gol. Lalu gol 3 yang dicetak oleh Haitani, kemungkinan ini rencana Takami juga. Dia sudah sadar bahwa Takami tidak bisa membawa bola lebih lama atau menendang bola dengan tepat karena Nerima bisa membacanya lebih dulu. Sehingga Takami menendang bola itu mengarah ke Mister Gawang. Sehingga ini membuat Nerima berpikir kalau Takami bakal gagal menendang dan membentur Mister Gawang. Sehingga di saat Nerima yakin bisa mendapatkan bola itu, Haitani malah lebih dulu datang dan menyundul bola tersebut dan gol. Karena Nerima tidak bisa membaca pergerakan Haitani, jadi dia tidak tahu kalau Haitani akan datang. Dengan begini, sang juara bertahan Kurobayashi telah dihancurkan oleh Haitani dengan mudah. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Ember chapter 19. Dan sampai ketemu lagi di review manga Ember chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa.